dan kiai mempunyai karomah sakti seperti kebal, itu semua karena keimanannya atau bantuan jin. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepadanya, fa akunu ainahu yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya dia memandang dengan matanya. Assalamualaikum Sobat Islam. Nama Ustadz Ujang Bustami semakin viral dengan konten-konten video di YouTube-nya yang kerap menjadi viral di setiap kali tayang. Ustadz Ujang Bustami sendiri merupakan pengasuh sekaligus pimpinan Padepokan Anti Galau Cirebon. Ustadz Ujang Bustami berdakwah untuk semua umat muslim dengan cara yang unik dan berbeda, yaitu dengan cara mendatangi praktisi paranormal bahkan dukun santet yang ada di berbagai wilayah baik di Cirebon maupun di luar Cirebon melalui channel YouTube miliknya. Banyak dari para dukun yang menyimpang akhirnya sadar setelah didatangi Kang Ujang Bustami dan kembali ke jalan yang benar. Dan di setiap kali videonya, Ustadz Ujang Bustami selalu mengajak kita untuk selalu bersolawat dan mendekatkan diri, serta selalu mengingatkan kita untuk sholat agar kita selalu dalam ridho dan lindungannya. Ini tentunya suatu syiar yang baik yang dilakukan Ustadz Ujang Bustami, hingga banyak dari kita sekarang menjadi rajin sholat dan bersolawat karenanya. Setelah melihat banyak dari syiar di videonya tentang bagaimana kita harus lebih mendekatkan diri kepadanya. Sementara banyak dari orang awam mempertanyakan ilmu yang dimiliki Kang Ujang Bustami saat ini. Apakah ilmu kesaktian yang dimilikinya itu adalah ilmu putih atau karomah dari Allah karena kecintaannya kepada beliau? Berikut menurut Ustadz Abdul Somad mengenai kiai yang mempunyai kesaktian mungkin seperti Kang Ujang Bustami. Dan kiai mempunyai karomah sakti seperti kebal, itu semua karena keimanannya atau bantuan jin. Hadis tentang karomah sahih, buka Sahih Muslim. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, hambaku yang mendekatkan diriku dengan ibadah sunat. Coba tengok bunyi hadisnya. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, hambaku yang mendekatkan diriku karena ibadah sunat. Jatuh cinta Allah kepada hamba itu karena ibadah sunatnya banyak. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepadanya, fa akunu ainahu yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya dia memandang dengan matanya. Jadi kalau ada orang bisa tahu isi hati orang lain, tak mustahil. Tapi ingat dulu pangkal hadisnya, karena ibadah sunat. Ingat, idza ra'aital laqiyati idza ra'aitar rajula, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, bisa berjalan di atas awan, yamshi 'alal ma, bisa berjalan di atas air, la tartar, jangan kau tertipu. Kau tengok ada orang berjalan di atas awan, berjalan di atas air, jangan kau tertipu. Kebal, jangan kau tertipu. Lalu apa? Pandanglah istiqomahnya. Kode etik dalam tasawuf ahlu sunnah wal jamaah, pandanglah istiqomahnya dalam beramal. Lalu apa itu ilmu putih yang digunakan? Jadi ilmu putih adalah ilmu untuk menegakkan kebenaran, membela yang lemah dan menjaga diri dari serangan-serangan orang jahat. Apakah kita perlu tahu bagaimana cara mendapatkan ilmu putih tersebut? Atau mungkin sebagian dari kita memang tidak tahu cara-cara tersebut? Bagi kita, sesuatu yang dikerjakan oleh kiai atau orang alim yang mereka segani adalah sah-sah saja. Sampai sekarang pun kebanyakan dari kita, khususnya yang bergelut di bidang ilmu-ilmu syariat ataupun ilmu-ilmu eksata, tidak mengetahui istilah ilmu putih tersebut. Adapun yang dimaksud dengan ilmu putih adalah ilmu batin yang digunakan untuk melawan ilmu hitam, untuk mengobati orang sakit, orang kena guna-guna, mengusir setan, melawan santet, dan sebagainya. Ilmu putih atau white magic kerap merujuk pada ilmu kebatinan yang diperoleh melalui amalan-amalan seperti zikir, wirid, dan ruqyah. Jadi ilmu ini didapatkan dengan cara yang ada dalam syariat Islam. Berbeda dengan ilmu putih, ilmu hitam yang dipakai oleh para dukun yang menyimpang dari jalan Allah
adalah ilmu kebatinan yang berhubungan dengan pekerjaan setan atau pekerjaan mencelakakan orang, seperti membuat orang sakit, membuat orang sengsara, bahkan sampai meninggal dunia dengan bantuan makhluk halus. Ilmu hitam atau black magic adalah sejenis sihir yang kerap merujuk pada guna-guna dan diperoleh melalui amalan-amalan dan ritual yang bertentangan dengan syariat Islam serta bantuan jin. Inilah yang coba diberantas oleh Ustadz Ujang Bustomi dengan mendatangi dan mengajak kembali ke jalan yang benar. Banyak yang menganggap Ustadz Ujang Bustomi mempunyai karomah, dan apa itu karomah? Karomah adalah kemuliaan atau penghormatan, yakni kemuliaan atau penghormatan dari Allah yang diberikan kepada hambanya yang dikehendaki karena ketakwaan dan keistiqomahan yang sempurna. Melihat keberanian dan kesaktian yang dimiliki Ustadz Ujang Bustomi dalam menjalankan syiar yang sangat berbahaya dengan mendatangi para dukun santet dan sejenisnya, tidak heran Kang Ujang Bustomi berani melakukan hal tersebut karena sudah ada banyak persiapan dan kesempurnaan yang dimiliki. Jadi secara istilah, karomah adalah hal atau kejadian yang luar biasa di luar nalar atau logika dan kemampuan manusia awam yang terjadi pada diri seseorang atau wali Allah. Karomah dimiliki sebagian orang yang suka menjalankan kebaikan, sunnah, dan memiliki keistiqomahan yang sangat sempurna. Itulah kesimpulan dari apa yang disampaikan mengenai banyak hal tentang apa itu kesaktian atau karomah yang mungkin dimiliki orang-orang yang telah mempunyai kesempurnaan dan ketakwaan serta keistiqomahan dalam menjalankan perintah agama, serta banyak mengamalkan tentang semua sunnah yang baik. Terlepas Kang Ujang Bustomi telah mempunyai itu semua, kita tidak tahu. Yang jelas apa yang telah beliau perlihatkan tentang memberantas kemusyrikan itu adalah hal yang sangat baik dalam menjalankan syiar agama Islam, karena Kang Ujang Bustomi telah mencontohkan apa yang sebenarnya kita harus lakukan. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.